Olah TKP lanjutan tim Puslapfor Mabes Polri dilakukan untuk mengungkap misteri penyebab terjadinya kebakaran maut yang menewaskan 22 orang. Selain menghadirkan korban selamat, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa sisa baterai tipe 4 sel dan 6 sel dari sisa kebakaran. Seluruh barang bukti dibawa ke laboratorium forensik untuk nantinya diperiksa. Kemudian hasilnya akan diserahkan kepada penyidik Polres Metro Jakarta Pusat. Kami mengumpulkan kembali barang bukti. Di antaranya ada sisa baterai tipe 4 sel dan 6 sel. Ya, dari sisa kebakaran yang diduga di titik awal api terjadi, yaitu tepatnya di lantai 1 di gudang. Ada yang menyebutnya gudang 2, ada yang menyebutnya tempat inventory. Sebelumnya polisi menangkap Direktur PT Teradron Indonesia Michael Wisnu Wardana di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Wisnu ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka. Kita harus ambil tindakan segera. Gini Pak, Tapi nggak bisa lagi, orang mau gini-gini Pak juga. bukan surat yang saya terima itu kan besok jam 10. Ya, jadi gini Pak, proses hukum juga tetap berlanjut. Kita juga cari alat bukti. Harusnya kalau tadi Bapak datang, mungkin Bapak bisa ngasih pembelaan apa kayak gimana. Tapi kita juga dalam perjalanannya kita ketemu alat bukti lagi yang menentukan Bapak sudah cukup menentukan Bapak sebagai tersangka. Jadi kita Tanpa informasi dari saya maksudnya gitu. tanpa ada keterangan dari Bapak, ya sudah ditemukan alat bukti yang menentukan Bapak sebagai tersangka. Jadi kita gelarkan dan kita timbulkan surat perintah penangkapan atas nama Bapak sekarang. Dan juga ini surat perintah penggeledahan ya Pak. Dan juga ini surat perintah penyitaannya. Penyitaan apa itu? Barang-barang yang berhubungan dengan perusahaan. Pemirsa, usai ditangkap polisi langsung menahan Direktur Utama PT Teradron Indonesia Michael Wisnu Wardana. Bahkan polisi juga akan periksa pemilik gedung yang terbakar yang sebabkan 22 orang tewas. Tapi kita juga dalam perjalanannya kita ketemu alat bukti lagi yang dari Bapak. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Direktur Utama PT Teradron Indonesia Michael Wisnu Wardana langsung ditahan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Saputra mengatakan Dirut Teradron dijerat pasal 187 KUHP tentang perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, pasal 188 tentang kelalaian, dan pasal 359 tentang kelalaian yang sebabkan orang lain meninggal dunia. Polisi tetapkan Dirut PT Teradron setelah memiliki 2 alat bukti dan periksa saksi. Sudah ada cukup bukti, 2 permulaan bukti cukup dan keyakinan penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh saudara MW ya. Buktinya apa Pak? Kayak perizinan, surat atau gimana? Ya, ada keterangan saksi, dokumen dan bukti-bukti lain yang ditemukan di lokasi. Selain menetapkan Dirut PT Teradron, polisi juga akan periksa pemilik gedung. Sementara terkait pasal yang disangkakan, Dirut Teradron Indonesia terancam hukuman 12 tahun penjara. Pemirsa, Direktur PT Teradron Indonesia Michael Wisnu Wardana yang menjadi tersangka merupakan lulusan Teknik Dirgantara ITB. Gabung dengan Teradron Indonesia di tahun 2019 dan terlibat proyek pemetaan nasional pada tahun 2024-2025. Ke kasus lainnya, pemirsa, 8 pelajar pondok pesantren terseret arus saat bermain sungai di Blora, Jawa Tengah.
8 pelajar pondok pesantren Al-Maun hanyut terseret arus sungai Lusi Blora, Jawa Tengah. Saat kejadian, 3 orang berhasil selamat, sementara 5 orang lainnya hilang terseret arus sungai. Tim SAR yang menerima laporan pun mencari korban hilang dan menemukan 2 orang korban dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Keduanya ditemukan di lokasi berbeda tidak jauh dari tempat kejadian. Tim SAR gabungan bersama dengan TNI Polri terus melaksanakan penyisiran untuk mencari 3 korban lainnya. Korban dari 8 sudah ketemu 5, masih sisa 3 yang masih tahap penyisiran dan pencarian oleh dari tim Polres, BPBD dan Basarnas serta dari Kodim. Yang 2 korban itu kondisinya gimana? 2 korban yang barusan ditemukan. Pemirsa, sebuah mobil box milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menerobos masuk ke halaman SDN 01 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara dan menabrak puluhan siswa serta guru yang sedang upacara. Sebanyak 22 orang terluka dibawa ke rumah sakit Koja. Ya Allah, ini mobil MPG apa-apaan ini? Terekam kamera pengawas milik sekolah, sebuah mobil menerobos masuk ke halaman sekolah sehingga menabrak pagar sekolah dan guru di SD Negeri 01 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Mobil masuk ke dalam pagar sekolah dengan kecepatan tinggi dan menabrak puluhan siswa yang tengah berbaris di lapangan. Untuk mobil MBG. Panikan terjadi, sejumlah siswa dan guru terlihat tergeletak usai ditabrak. Guru-guru lain yang berada di lokasi berupaya menolong siswa yang menjadi korban. Diduga pengemudi salah injak pedal hingga mobil tiba-tiba masuk ke lapangan upacara. Pihak kepolisian masih terus mendalami insiden ini. Polisi menaikkan status kecelakaan di SDN Kalibaru Cilincing 01 ke penyidikan setelah memeriksa sopir mobil SPPG dan 10 orang saksi. Kemudian untuk korban saat ini yang dirawat di rumah sakit Cilincing ada 3 orang, kemudian di rumah sakit umum daerah Koja ada 9 orang. Adapun sampai saat ini total yang dirawat atau yang mendapat perawatan 22 orang, 10 orang sudah rawat jalan. Sopir mobil SPPG dijerat pasal pidana 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan korban terluka dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sopir mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tabrak siswa dan guru di SDN 01 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara merupakan sopir pengganti. Hal itu diungkap oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, usai berkunjung ke RSUD Koja untuk menjenguk para korban. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan keprihatinannya atas peristiwa mobil SPPG yang menabrak siswa dan guru di SDN 01 Kalibaru pagi, Jakarta Utara. Menurut Dadan, Presiden Prabowo Subianto perintahkan pihak rumah sakit untuk memberikan penanganan yang terbaik. Kelas 1 ke 3. Tentu saja saya dipantau setiap menit oleh Pak Seskap dan saya wajib memberikan laporan. Dan Pak Presiden sudah memerintahkan. Tadi Bapak jenguk kondisinya seperti apa? Pemirsa, sopir SPPG mengaku salah injak pedal hingga menabrak siswa di SDN 01 Kalibaru pagi. Mobil tersebut menerobos pagar sekolah dan masuk ke area lapangan saat siswa sedang upacara. Lagi upacara pakai lagi apa ya? Tadi kan menginti dulu pada upacara jadi kebilang guru masuk ke Darussalam. Nah masuk ke kelas saya turun Darussalam. Nah itu saya biasa kan kalau berhenti kan di bawah turunan tuh.
Nah, banyak itu nggak tahu kenapa, tahu ngegas sendiri gitu Pak. Kabur nggak itu mobilnya? Iya. Makanya pas saya ketemu itu nggak dapat. Nah, di sini baru dapat remnya gitu. Remnya dapat? Iya. Bukan sampean panik atau gimana? Enggak panik. Biasanya juga saya pada di situ berarti. Saya juga jadi ada orang sih. Enggak, nyangkut nggak kaki sampai beras? Nggak nyangkut Pak. Hah? Nggak nyangkut. Takut terus itu karpet? Nggak nyangkut. Enggak ya? Berarti di mobil mana saya enggak? Berarti posisi anak-anak lagi upacara apel. Terus kamu mau masuk mobil atau bagaimana? Enggak masuk, mau parkir. Mau parkir? Mau parkir. Oh, di depan. Parkir di halaman apa di mana? Di sini gerbang. Tiba-tiba mobil kabur. Iya, biasanya. Biasanya parkir di depan gerbang itu Pak, sedang upacara biasa sih gitu kan. Upacara baru mobil baru masuk gitu. Iya. Nah makanya saya mobil tinggi itu baru gas Pak. Naik dong ke atas. Iya. Nggak rem tangan. Panik ya. Berarti posisi kamu lagi di luar? Di luar Mas. Naik. Melawan arah, mobil tertabrak KRL komuter lain di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Mobil terpental dan menabrak gerobak bensin eceran hingga hancur. Dari rekaman kamera pengawas, mobil minibus ditabrak kereta komuter lain relasi Jakarta Kota Tanjung Priok di perlintasan Jalan Budi Mulya, Pademangan, Jakarta Utara. Mobil terpental dan menabrak gerobak bensin eceran hingga hancur. Terjadi laka mobil tertabrak. Mengaku terburu-buru, sopir nekat melawan arus dan tidak mengindahkan peringatan warga sekitar. Sopir juga berdalih tidak mengetahui ada kereta yang melintas karena tidak ada plang perlintasan di jalur yang dilanggar. Akibat kecelakaan ini, bagian depan mobil ringsek. Beruntung sopir dan 4 penumpang di dalamnya, termasuk anak-anak, selamat. Kebetulan ini jalurnya jalur yang keluar, yang ke dalam. Nah jadi palangnya sebelah sono. Kecuali kalau yang masuk ke palangnya yang sebelah kanan kita. Jadi di sini memang orang supir ini juga udah ngakuin kesalahan dia. Dia ini keluarnya salah, melawan arusnya di sebelah kiri kita. Itu dari arah Budi Mulya melawan arus untuk pintu rel sudah ada yang dijaga oleh masyarakat. Ada di sebelah kiri, untuk di sebelah kanan yang dari arah jalan Marta Dinata yang mengarah ke barat itu dijaga sama warga. Untuk mobil yang kecelakaan ditabrak kereta itu melawan arus. Ternyata dia melawan arus, masyarakat sudah memberhentikan, tapi dia tetap jalan, dia terjadi kecelakaan. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh unit laka lantas wilayah Jakarta Utara. Sementara sopir diamankan untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.